Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Bapak Ibu, untuk belajar dari jam 4 sampai jam setengah 5 atau pelajaran STK ini terbuka untuk umum ya. Jadi teteh ibu bisa ajak siapapun untuk ikut kajian di waktu ini gitu ya. Sedangkan kalau untuk ikutan tahsin, BTQ ataupun tahfidz itu bisa diarahkan untuk ikutan program CAD. Apa itu CAD? Coba aja dulu selama satu pekan. Setelah satu pekan ngerasain ngaos teh enak gening, baru daftar. Gitu ya Ibu ya. Jadi bisa diajak nih tetangganya, saudaranya, siapapun ajak ya. Kuotanya untuk ikutan CAD hanya 1 kali seumur hidup Ibu. Oke, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman wa 'amalan mutakabbalan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Penetapan bulan Ramadan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ibadah-ibadah yang ditingkatkan ya, keutamaannya di bulan Ramadan. Maka selanjutnya penetapan bulan Ramadan. Awal Ramadan ditetapkan melalui 2 hal Bapak Ibu. Awal Ramadan ditetapkan melalui 2 hal. Pertama, dengan sempurnanya bulan sebelumnya, yaitu bulan Sya'ban. Apabila bulan Sya'ban telah sempurna 30 hari, maka hari ke-31 dapat dipastikan hari pertama bulan Ramadan. Jadi yang pertama untuk menentukan tanggal 1 Ramadan adalah kalau Sya'bannya 30 hari. Sedangkan bulan-bulan Hijriah itu hanya berapa hari ya Ibu? 29. Kalau 29 belum terlihat hilal, maka digenapkan menjadi 20 hari. Pun sama kalau mau masuk 1 Ramadan, dilihat Sya'bannya. Kalau Sya'bannya sampai tanggal 30, itu artinya Ramadannya itu setelah tanggal 30 Sya'ban. Enggak ada tanggal 31 di bulan Hijriah, itu enggak ada Ibu. Jadi tidak ada tanggal 31 di bulan Hijriah. Makanya kenapa bulan Hijriah itu biasanya selisih sama Masehi 11 sampai 12 hari, kata Ibu ya. Kemudian selanjutnya, selain cara yang pertama, ada cara yang kedua dengan ru'yat atau melihat hilal. Melihat hilal di bulan Ramadan. Jadi hilal itu garis bulan sabit kata Ibu. Garis bulan sabit pertama. Kalau dulu sebelum ada polusi cahaya, garis bulan sabitnya itu bisa dilihat tanpa perlu bantuan alat. Kalau sekarang karena ada polusi asap, polusi cahaya, maka untuk melihat hilal itu perlu yang namanya apa kata Ibu? Teropong ya. Naonnya namanya? Iya teropong ya. Teleskop. Kalau yang dokter mah stetoskop. Eta. Pami kanggo keusik mana Ibu? Sekop. Bagus Ibu. Ya. Nah, jadi bisa melihat hilal tadi dengan langsung. Apabila hilal bulan Ramadan terlihat pada malam ke-30 Sya'ban, maka bulan Ramadan telah tiba dan wajib berpuasa. Jadi di hari ke-29 berganti ke maghrib. Dan di maghribnya sudah terlihat hilal, maka itu maghribnya menjadi tanggal 1 Ramadan, tidak lagi 30 Sya'ban. Kebayang ya Ibu ya? Kebayang ya? Nah, begitu. Maka bulan Ramadan telah tiba dan wajib berpuasa. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum.
Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, maka berpuasalah. Pun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum fa'akmilu al-'iddata 30 yauman." Nah, artinya apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, kata Nabi. Dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah. Apabila terjadi mendung maka sempurnakanlah jumlah bulan 30 hari. Jadi batas awalnya adalah hilal, batas akhirnya pun adalah hilal. Hilal, bukan hilal ya, tapi hilal. Menetapkan ru'yat hilal Ramadan cukup dengan persaksian satu orang atau dua orang yang adil. Karena Rasulullah SAW menerima persaksian seorang lelaki atas ru'yat hilal Ramadan. Sedangkan ru'yat hilal bulan Syawal untuk berbuka harus ditetapkan dengan persaksian dua orang adil. Karena Rasulullah SAW tidak menerima persaksian seorang lelaki adil untuk berbuka. Jadi Ibu, nggak harus semua orang itu melihat betul-betul semuanya melihat hilal baru kita semuanya saum, enggak. Tapi cukup persaksian dari satu orang baru kita mulai saum. Tapi untuk membuka saumnya, artinya untuk masuk Idul Fitri, Nabi itu minimal dari dua orang laki-laki yang adil yang melihat hilal. Abi sudah tahu, Teteh Ibu pasti akan ada pertanyaan. Terus kenapa bisa ada beda penetapan tanggal 1 Ramadan di Indonesia? Sabar ya, nanti di akhir kita bahas ya. Barang siapa melihat hilal Ramadan, maka ia wajib berpuasa meskipun persaksiannya tidak diterima. Namun barang siapa melihat hilal bulan Syawal dan persaksiannya tidak diterima, maka ia tidak boleh berbuka. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "As-saumu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftiruna wal adha yauma tudahhuna." Puasa ialah pada hari kalian berpuasa, yaitu Idul Fitri ialah pada hari kalian berbuka, dan Idul Adha ialah hari kalian berkurban. Bapak Ibu, lalu kenapa kita ini bisa sampai ada dua tanggal 1 Ramadan gitunya di Indonesia teh ya? Ada yang puasa duluan sudah masuk Ramadan, ada yang belum. Itu namanya dua metode digunakan. Ya. Yang pertama, metode benar-benar langsung melihat, simpelnya gitu Ibu ya, benar-benar langsung lihat bulannya. Yang kedua, dihitung ya, dihitung pergerakan astronomi itu, dihitung geraknya, dan itu ada rumusnya Ibu. Kalau Teteh Ibu melihat matahari, kadang matahari tidak terus di atas gini, kadang agak condong ke kanan, kadang agak condong ke kiri, itu sudah ada jadwal bulannya gitu. Dari mana? Dari penelitian, Ibu ya. Ente naroskan malaikat, ente dari penelitian. Nah, itu ada cara menghitung semuanya. Seperti Teteh Ibu ayeuna, salat melihat gerakan matahari atau melihat hitungan waktu. Zuhur itu adalah 1 derajat matahari tergelincir dari pas di atas tubuh kita. Pertarusan Abi, Teteh Ibu melihat jam atau melihat matahari untuk menentukan zuhur? Jam itu hitungan atau melihat? Hitungan. Gitu Ibu ya. Sama, kalau masuk maghrib, dilihatnya sekarang kita melihat ufuk matahari terbenam sehingga tinggal senjanya, gitu kan? Atau Teteh Ibu menentukan maghrib itu melihat jam. Jam itu hitungan atau melihat? Sedangkan dalilnya itu semuanya melihat. Kenapa Teteh Ibu pakai hitungan? Kenapa coba? Karena gerakannya sudah terprediksi. Nah, yang menggunakan hitungan untuk peralihan Ramadan, peralihan ke Syawal, sama saja seperti ngitung sholat. Gitu. Jadi bisa diterima? Bisa. Yang kedua, harus melihat langsung. Kalau sudah benar-benar melihat, baru
masuk ke bulan Ramadan bisa? Bisa. Gitu. Kalau mau dilihat kelemahan kedua-duanya, yuk kita lihat kelemahan kedua-duanya. Oke? Yang pertama, sisi lemahnya apa? Kenapa nggak dilihat langsung? Kan masih bisa dilihat langsung, alatnya ada. Poin yang kedua, kenapa nggak dihitung? Kalau harus dilihat, kenapa nggak setiap bulan dilihat biar lebih presisi pergantiannya? Nah, Ibu, pertanyaannya seperti itu. Kalau Teteh Ibu merasa pusing, sudah ikuti saja ulama, begitu Teteh Ibu ya. Yang penting kita tahu, oh itu caranya. Yang penting kita tahu, oh dua-duanya boleh, mangga. Yang tidak boleh itu apa? Puasanya ikut belakangan, Idul Fitrinya ikut yang pertama, itu tidak boleh ya. Jadi kalau puasa ikut yang pertama, baru boleh Ramadan, Idul Fitrinya juga ikut yang pertama. Kalau puasa ikut yang kedua, maka Idul Fitrinya juga ikut yang kedua. Seperti itu, Teteh Ibu ya. Jadi kalau kita itu tidak usah namanya teh kumaha tuh kan air Ramadan gini-gini, wah susah Teteh Ibu. Terus-terusan seperti itu. Kalau mau seluruh kaum muslimin sok belajar yang namanya ilmu falak. Ilmu falak namanya. Ilmu falak, ilmu astronomi untuk mengatur jadwal ibadah kita. Itu ada hitungan semuanya. Pusing ya Teteh. Abi pernah belajar, Allahu Akbar, lihat gitu. Kita mulai belajar dari rotasi bumi, berapa kecepatannya, kenapa dia berputar, terus kenapa bumi berputar tapi kita nggak kerasa muter. Teteh Ibu ngerasa muter teh? Padahal buminya mah berputar. Nah, kenapa bisa begitu? Ayeuna Teteh Ibu sok, iya diputar-putar. Tuh, kemana-mana kelempar-lempar. Kenapa kita nggak kelempar-lempar? Wah itu ada teori pusing Teteh Ibu. Pusing. Maka yang paling simpel itu kata pemimpin, itu kata dari kemenagnya, ikutin. Kalau misalnya ibunya ngikutin fatwa dari salah satu golongan, ya udah diikutin, gitu aja. Ya. Saudara kita udah saum, entong dikirakan es krim segar, entong gitu, entong. Udah hormati dia sedang saum. Jangan begitu. Enggak bisa dibalas. Abi matos 6 lontong sayur gitu. Kan masih Idul Fitri kan dibalas kena. Jadi saling menghormati. Itu Teteh Ibu ya. Nah kalau bab fikih mah bisa begitu Teteh Ibu, tapi kalau bab akidah tidak bisa bab akidah mah ya. Lanjut Teteh Ibu, syarat puasa dan hukum puasa bagi musafir, orang sakit, orang lanjut usia, wanita hamil dan menyusui. Syarat puasa. Syarat wajib puasa bagi seorang muslim ialah berakal dan baligh. Apa syaratnya? Berakal dan baligh. Perlu suci tidak? Tidak. Apa Teteh Ibu kalau hitut batal saumnya? Kan tidak. Ya, tidak. Jadi berakal dan baligh. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Rufi'al qalamu an thalathah, anil majnuni hatta yufiqa an wan naim hatta yastayqidha wa anis sobi hatta yahtalima. Pena diangkat atau artinya amal perbuatan tidak dicatat. Pena diangkat artinya nggak dicatat, amal perbuatan apapun tidak dicatat untuk 3 orang ini. Siapa saja itu? Orang yang gila sampai dia sadar. Artinya Teteh Ibu, syariat Islam sudah mengenal bahwa orang yang gila itu bisa sembuh, gitu ya. Sebelum ada ilmu-ilmu psikologi itu, syariat Islam sudah kenal bahwa orang gila itu bisa sembuh. Orang yang gila sampai dia sadar, orang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia baligh. Nah, artinya apa? Kalau dia masih kecil kemudian tidak saum, maka tidak masalah. Tapi kalau sudah baligh tidak saum, nah ini masalah. Atau misalnya ibu, punten teteh ya, ngalindur nuang rujak, ngalindur nate samangkok misalkan gitu. Selama itu ngalindur dan posisinya tidur, tidak batal saumnya. Bisa badai rencana ngalindur beres aja gitu Ramadan. Ya. Karena Abi punya teman ya Ibu, waktu SMP kelas 7 di pesantren itu punya teman.
Dia itu bangun di jam 3 malam. Bangun. Kemudian wudhu, pakai baju semuanya, dan sholat tahajud di masjid yang ada di bawah asrama. Itu teh ngelewatan Kebon Jati ya, Bu. Deket sih, cuman ngelewatan Kebon Jati gitu, dekat. Dan gelap jalan teh. Habis itu sama musyrif atau sama murabi teh ditaros, "Ai kamu ngapain sholat tahajudnya sampai di masjid di kamar we?" "Enggak. Saya mah dari malam juga tidur di kamar, teh kemana-mana." Ngalindur Ibu. Ngalindurna tahajud Ibu. Dicatat nggak sebagai pahala tahajud? Tidak ada ngalindur. Tidak ada ngalindur. Capek-capek nggak tahajud ya. Ngalindur ternyata ya. Ngalindur. Ini kisah nyata ini. Teman-teman sebelah kamar Abi dulu. Seperti itu Bu ya. Sedangkan kalau yang balik sudah dicatat amalnya, maka syarat berpuasa adalah berakal dan balik. Orang gila, kata Ibu, orang gila wajib puasa tidak? Tidak, orang gila tidak wajib puasa sampai akhirnya dia sembuh dan sadar. Hah? Pertanyaannya, kalau orang gila saat dia sadar, apakah harus mengkodok saumnya? Nah, dari mana fatwanya tidak? Apa dalilnya tidak? Jawaban tidak dari mana itu? Kok tiba-tiba tidak? Hah? Mana dalilnya? Dalilnya ini, kalau pena itu dicabut, artinya nggak ada kewajiban. Itu kesyarat tadi. Berarti selama dia gila, dia tidak diwajibkan untuk saum. Teteh Ibu alim saum? Haid dan nifas. Nah itu. Haid dan nifas kalau perempuan mah ya, jadi tidak saum. Teteh Ibu bikinnya kemana? Oh, tidak, Abi tidak berpikir ke sana. Abi mah haid dan nifas. Ya, Abi tidak berpikir ke sana. Jika seorang wanita, maka disyaratkan pula dalam keadaan suci dari haid. Tuh, kalau perempuan mah suci dari haid dan nifas. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan kurangnya agama wanita. Alaisat idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Bukankah jika seorang wanita sedang haid, ia tidak sholat dan tidak puasa? Nah, inilah kekurangan agama dari teteh dan ibu. Ya, teteh dan ibu itu bisa sholat full tanpa libur itu hanya saat hamil. Ya, itu pun hanya 9 bulan atau sesuai usia kandungan. Setelah borojol mah nggak bisa sholat full deh. Beda sama laki-laki, seumur hidup sholatnya full gitu. Abi pas pertama rumah tangga teh cek Umi teh, Abi teh capek terus-terusan tiap hari sholat. Loh, kok begitu pertanyaan? Kan Umi mah aya libur heula saminggu. Oh iya ya. Gimana rasanya libur sholat? Enak gitu. Subuh bebas ya. Subuh bebas ya Bu, Masya Allah. Kemudian musafir. Nah, musafir. Apabila seorang muslim melakukan perjalanan sejauh jarak yang memperbolehkan qashar, ini beda-beda teteh ibu ya. Jaraknya itu beda-beda. Ya, silakan teteh ibu kembali ke keyakinannya masing-masing. Kalau Abi mengambil pendapat yang kalau sudah dianggap keluar daerah, maka itu sudah safar. Teteh ibu ke Bandung, safar tidak? Abi mah di jamak dan di qashar gitu. Jadi kalau sudah hitungannya safar, maka untuk yang saum pun ada ketentuan khusus. Banyak Ibu, Abi kalau diskusi sama teman-teman gitu ya, sampai ada yang berpendapat ke rumah tetangga pun safar. Ada pendapat itu ada, tapi yang sebagian kecil. Kebayang? Punten, Abi ngiring ka bumi pada naon, pada jamak qashar gitu. Tapi pendapat itu ada. Di fikih itu pendapat itu ada, Ibu. Pendapat itu ada. Saking ekstrimnya. Tapi ada yang tidak boleh. Kalau tidak sekian puluh kilometer, kalau tidak merasakan kelelahan, tidak boleh. Selama waktunya masih cukup, harus dijamak. Ada yang seketat itu juga. Harus dijamak. Harus sempurna sholatnya, duhur di duhur, asar di asar. Ada yang kayak gitu juga. Maka kita ambil yang pertengahan. Syar'i memberikan keringanan untuk tidak berpuasa bagi musafir. Nah, kalau teteh ibu sedang safar boleh untuk berbuka. Boleh teteh ibu teh berbuka. Sekarang teteh ibu safar untuk umroh di bulan Ramadan. Nah, kumaha sok? Umroh di bulan Ramadan. Teteh ibu akan saum atau akan buka? Kan boleh buka.
Sok, kumaha sok? Mau buka boleh, mau saum boleh. Ya. Kan ini memberikan keringanan untuk tidak berpuasa bagi musafir, namun harus menggantinya ketika dia tidak safar. Artinya di luar Ramadan harus diqadha. Jadi masih mending mana? Mending saum selama masih kuat. Kalau sudah benar-benar tidak kuat baru berbuka. Berbukanya dengan apa, Ibu? Yang manis. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala Quran Surat Al-Baqarah 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Jadi Ibu wajib mengqadha. Di Al-Baqarah 184 ini apa? Musafir dan orang yang sakit, kata Ibu. Apabila pada bulan Ramadan ia di perjalanan yang tidak memberatkannya lalu ia berpuasa, maka hal ini lebih baik. Teteh Ibu ya, misalkan dari sini teh berangkat untuk umroh teh di waktu subuh, terus sampai ke Saudi itu sudah 9 jam sampai 10 jam. Ternyata di Saudi mah masih asar, maghrib nanti jam 7. Teteh Ibu bukanya jam 7 atau buka asar? Sedangkan di Indonesia mah waktu asar di Saudi teh sudah waktunya buka di Indonesia. Ikut yang mana? Ikut yang batal. Kan lagi safar ini teh kondisinya. Ikut yang batal, capek Teteh Ibu, perjalanannya jauh. Ikut yang batal, saumnya baru besok gitu Teteh Ibu. Kok jadi pusingnya? Ikut yang batal aja, kan lagi safar. Melelahkan deh Bu, perjalanannya itu melelahkan. Jadi kalau memang tidak sanggup, tidak kuat, ikut yang batal. Da ayeuna moal abi pada ikut nu di Saudi weh. Sok tuh nambah tuh dari jam 4, 5, 6, 7 nambah 3 jam lagi gitu tah. Sedangkan harusnya di waktu asar di Saudi teh sudah buka di Indonesianya mah misalnya begitu. Nah itu jaraknya teh sekitar 4 jam ya. Berarti kalau maghrib di sini jam 3 sore asar ge belum Teh Ibu. Asar ge belum di Saudinya mah. Kalau misalnya Teh Ibu nyampainya jam segitu harus nambah 4 jam lagi tah sauna. Leuleus. Maka itulah kenapa Allah ringankan untuk orang-orang yang safar. Tapi kalau itu tidak memberatkan saat safar untuk saum itu lebih baik. Namun jika puasa itu memberatkannya lalu ia tidak berpuasa, maka hal ini lebih baik. Kalau memang safarnya memberatkan, maka apa yang lebih baik? Berbuka. Bukan ngemutan ngikut Indonesia, ngikut Saudinya bukan ngemutan itu, berbuka. Itu Teh Ibu. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ya, yang artinya kami pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunna nagzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kami pernah berperang bersama Rasulullah pada bulan Ramadan. Faminna shaimu wa minnal muftir. Sebagian dari kami ada yang berpuasa dan sebagian lain tidak berpuasa. Pilihan para sahabat puasa tidak berpuasa itu apa Teteh Ibu? Saat sedang berjihad. Pilihan kita puasa tidak puasa itu sedang apa Ibu? Sedang ngejar diskon. Beda sekali ya kita dengan sahabat ya. Umat Nabi. Kemudian apalagi orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa, dan orang yang tidak berpuasa tidak mencela orang yang berpuasa. Jadi nggak saling cela. Kalau sekarang tuh aneh, diadu-adukan. Nu puasa harus menghormati yang tidak puasa. Akhirnya atuh nu puasa teh aneh gitunya. Atuh nu tidak puasa nu menghormati nu puasa. Salah dua-duanya. Yang puasa dan tidak puasa saling menghormati. Kemudian mereka memandang bahwa orang yang merasa kuat lalu ia berpuasa, maka itulah yang baik.
dan mereka memandang bahwa orang yang merasa tidak mampu lalu ia tidak berpuasa, maka itulah yang baik. Jadi sesuai kemampuan masing-masing. Apakah semuanya punya penyakit mah? Kan tentu, Ibu. Kalau kolesterol mungkin itu. Tapi kan semuanya punya penyakit mah kan belum tentu. Kalau yang nggak punya penyakit mah kuat di safar untuk bisa saum. Tapi kalau yang punya penyakit mah jangankan saat safar. Kalau sakit itu tiba saat tidak safar ya buka batal gitu. Ya walaupun rasanya aneh gitu. Rasanya aneh, ini kok tidak saumnya di bulan Ramadan itu mungkin. Tapi kan karena sakit. Nah, baru kita bahas orang sakit. Satu poin lagi Ibu ya. Nanti ada orang lanjut usia, ada ibu hamil dan menyusui. Kita poin terakhir orang sakit dulu untuk saat ini. Apabila seorang muslim sedang sakit, maka perlu ditinjau beberapa hal. Abi nyeri jarina rahet ku peso, abi bade batal kan sakit. Apakah begitu? Maka harus ditinjau dulu. Jika ia masih mampu berpuasa tanpa merasakan keberatan, maka ia tetap berpuasa. Sakitnya batuk, flu, tapi masih kuat untuk saum nanti Ibu, kalau masih kuat ya. Namun apabila ia tidak mampu berpuasa, maka ia tidak wajib berpuasa. Kalau sudah sampai tidak mampu untuk berpuasa, baru boleh batal. Teteh Ibu yang tahu kondisi fisiknya masing-masing. Kalau masih kuat saum, kalau nggak kuat batal. Untuk abi mah kuat abi kuat. Terus nggak usah nguat-nguatin, sama Allahnya udah dikasih keringanan, ambil keringanan itu. Gitu ya. Kalau sedang sakit. Jika ia masih ada harapan sembuh dari sakitnya, nah ini beda lagi. Maka ia menunggu sampai sembuh lalu mengganti hari-hari puasa yang ia tinggalkan. Namun jika sakitnya tidak ada harapan tidak ada harapan untuk sembuh, maka ia tidak perlu berpuasa, tetapi mengganti puasanya setiap hari dengan sedekah 1 mud makanan. Jadi sekeluarga itu udah tahu, ini sepertinya tidak akan sembuh ini. Berpisah dengan penyakitnya adalah berpisah dengan nyawanya, begitu. Orang itu ciri-cirinya sudah terlihat gitu ya, misalnya dia udah lemah, udah nggak kuat sama sekali, nggak ada. Sedangkan dia di bulan Ramadan, maka diganti dengan apa tadi? Memberi makan 1 mud makanan, yaitu seukuran gandum sepenuh 2 telapak tangan orang dewasa. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Untuk 1 puasa yang ditinggalkan, beri 1 orang miskin untuk sebagai ganti bagi orang yang sakit dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ada nggak orang sakit yang nggak bisa diharapkan kesembuhannya, dari Bu? Ada kan? Contoh misal, apa ya? Yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya ya. Diabetes misalkan gitu, sudah parah akut diabetesnya begitu. Akhirnya dia sakit-sakitan, nggak ada harapan sembuh. Ya. Maka diganti dengan fidyah. Lalu bagaimana kalau ada seorang istri, dia itu tunji, kata Ibu, setahun hiji, atau misal dia itu programnya 3 tahun sekali punya anak, 1 tahun hamil melahirkan, 2 tahun menyusui, tahun berikutnya hamil lagi, menyusui lagi 2 tahun. Berapa tahun dah? Ditinggalkan berapa bulan? 6 bulan. Berarti ada 6 kali 30. Berapa? 180 hari. Habis itu ternyata itu kan baru 2 anak. Ternyata anaknya 15 tahun ditinggalkan. 30 kali 15. 450 hari. Teteh Ibu sepanjang tahun saum. Kita mah laki-laki tidak. Terus bagaimana kalau ternyata anaknya 6, anaknya 10, 30 tahun dia tinggalkan.
Selesai dia dari hamil, selesai juga dia dari hidupnya gitu. Gimana nasibnya kata ibu? Astagfirullah. Bagaimana nasibnya itu? Apakah harus fidyah? Apakah harus qada? Kita pelajari di pertemuan berikutnya insyaallah. Hatur nuhun Bapak Ibu, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.